Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kunjungi pasar tradisional Bima, NTB. Angin puting beliung terjang rumah warga di Desa Terontawah, Labuapi, Lombok Barat. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kunjungi pasar tradisional dan meresmikan rumah hunian tetap korban banjir di Bima, NTB. Kedatangan Presiden disambut antusias oleh ribuan warga. Tiba di pasar tradisional Sila, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB, Presiden RI Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana diserbu oleh ribuan warga yang sejak pagi menunggu kehadirannya. Terlihat antusias warga menyambut Presiden penuh histeris. Terlebih para warga berebutan saat pembagian baju yang dibagikan langsung oleh Jokowi dan Ibu Iriana, hingga salah seorang warga mengalami pingsan di tengah kerumunan. Usai mengelilingi pasar tradisional Sila, Jokowi yang juga didampingi sejumlah kepala daerah di NTB meresmikan hunian tetap yang merupakan rumah relokasi banjir di Desa Tambe, Kecamatan Bolo. Selain itu, Jokowi menyerahkan sertifikat rumah hunian tetap kepada 5 orang warga secara simbolis. Usai menyerahkan sertifikat secara simbolis, Presiden kembali membagikan baju kepada warga sebelum akhirnya bergegas menuju Kabupaten Sumbawa guna kunjungan kerja meresmikan salah satu bendungan. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya. Angin puting beliung terjang rumah warga di Desa Terontawah, Labuapi, Lombok Barat. Kejadian ini berlangsung pada dini hari saat warga sedang tidur lelap sehingga menimbulkan kepanikan. Hujan deras yang disertai puting beliung yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat membuat puluhan pohon tumbang dan merusak rumah warga. Terkait dengan peristiwa ini, warga setempat langsung bergerak cepat untuk melakukan evakuasi kepada korban jiwa maupun material pasca terjadinya hujan deras dan puting beliung tersebut. Akibat cuaca ekstrem, hujan deras dan angin kencang di wilayah Lombok Barat membuat sejumlah rumah warga rusak. Warga menuturkan angin berhembus dari utara kemudian menyapu rumah warga dini hari saat mereka tengah tertidur lelap, sehingga membuat warga panik karena atap rumah mereka diterbangkan hingga puluhan meter. Tiba-tiba sadar udah ada atap. Saya lihat ke atas, udah nggak ada atap saya. Tolong, rumah saya jatuh, terbang. Itu saya di sini. Oh, gitu. Arah angin itu dari mana dia? Kayaknya dari utara barat kayaknya. Terus berapa tadi? Jam 12. 12 malam. Iya. Nah, kalau kita melihat dari rumahnya Pak Usman, kita juga turun survei bersama-sama tim dari itu, ada juga dari Kementerian Sosial, dari tim-tim dari desa dan dikawal sama Pak Babinsa dan Pak Bimaspor. Kita langsung masuk ke rumah di sana itu, kita lihat memang kondisi rumah di sana itu parah. Satu biji tidak ada yang tersisa atapnya. Nah, sampai informasi dari Pak Usman yang tidak tahu dari Pak Kades, tiba-tiba kok atap rumah saya itu hilang. Warga pun dievakuasi ke tempat yang lebih aman dan dihimbau tetap mewaspadai cuaca ekstrim seperti saat ini. Warga berharap adanya bantuan tenda darurat dari semua pihak karena rumah mereka rusak disapu puting beliung. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya. Puluhan kafe ilegal di Suranadi, Narmada, Lombok Barat ditutup paksa tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Lombok Barat. Ratusan botol miras dan 1 unit senjata rakitan disita oleh petugas. Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja TNI Polri langsung turun lapangan segel paksa 34 kafe, karaoke dan tempat hiburan di kawasan wisata Suranadi, Kecamatan Narmada, Lombok Barat.
Namun sejumlah kafe dan tempat karaoke tersebut sudah digembok oleh pemiliknya karena mengetahui kedatangan petugas. Namun petugas tidak kehabisan cara, mereka merusak gembok dan loncat pagar untuk menyegel permanen kafe karaoke ilegal tersebut. Setelah melakukan penyegelan, kemudian tim gabungan melakukan penggeledahan dan menemukan ratusan botol miras tradisional jenis tuak dan brem. Selain miras, petugas juga berhasil menyita 1 unit senjata rakitan laras panjang di salah satu tempat hiburan tersebut. Petugas sengaja menertibkan tempat hiburan ini karena aktivitas mereka kerap membuat onar dan mengganggu masyarakat selain melanggar perda. Kita sudah sosialisasi, kita sudah sampaikan ya. Sosialisasi tahapannya sudah bahwa ini dia tidak boleh buka untuk barang-barang, tetapi bila dia tutup, maka kami tetap akan melakukan pembuka dengan buka paksa. Karena kami punya PPNS dengan disaksikan oleh RT dusun setempat. Nah, bisa kita lakukan bila kita temukan barang bukti minol atau peralatan karaoke, itu kita angkut. Kalau senjata rakitan itu? Nah, kalau masalah sitaan itu nanti kita akan koordinasi dengan kepolisian. Hampir 500 petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP hingga Linmas diterjunkan dalam penyegelan kafe ilegal ini. 4 perda yang dilanggar yakni tidak mengantongi izin dan juga diklaim sebagai pemicu kriminal dan berdampak sosial yang merugikan masyarakat, mengganggu Kamtibmas, menjual miras tanpa izin hingga tata ruang juga dilanggar sehingga terpaksa harus ditutup. Dari Lombok Barat, Mujakir, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.